Ikhwan yang semua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita bahwasanya manusia itu akan berada di dalam pusaran kebaikan selama mereka itu mencintai setiap nasihat-nasihat yang disampaikan kepada mereka. Kalau antum ingin mengerti seseorang itu baik ataupun tidak, maka sesungguhnya cara kita untuk mengetahui orang itu akan berada di dalam kebaikan yaitu adalah ketika dia mencintai setiap nasihat-nasihat yang ada di dalam agama yang dia yakini. Dan tidak ada nasihat yang paling baik kecuali adalah nasihat yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul bersih dari segala macam tujuan-tujuan duniawi dan bersih dari segala tendensi-tendensi yang merugikan kita selaku manusia. Para salaf sampai berkata, "An-nasu la yazaluna fil khairi madamu yuhibbunan nusha." Para salaf berkata sesungguhnya antum akan berada senantiasa di dalam kebaikan, di dalam pusaran kebaikan dan ketaatan selama antum menjadi orang yang mencintai setiap nasihat. Dan tidak ada nasihat yang paling sempurna kecuali adalah nasihat yang disampaikan Allah di atas arsy-Nya dan disampaikan Nabi di dalam sunnahnya. Karena nasihat mereka hanya satu, memberikan kemaslahatan hidup bagi orang yang beriman dan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita di kampung akhirat. Tidak ada pembicaraan yang paling baik kecuali pembicaraan tentang nasihat Allah. Inilah pula yang menjadikan kita bahwasanya membicarakan tentang nasihat Allah yang ada di dalam kitabnya bagaikan kita berada di taman yang sedang berbuah. Antum bayangkan ketika antum sedang berada pada taman yang berbuah, buah-buahnya manis. Antum akan memetik setiap buah di mana buah itu bermanfaat dan berfaedah dalam kehidupan kita. Sama pula, ketika kita sedang berada pada nasihat yang disampaikan Allah, maka pada dasarnya kita sedang memetik buah yang manis, di mana buah itu akan berfaedah dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, dalam kesempatan kali ini kita akan membicarakan tafsir tentang satu ayat yang sering kita baca di dalam setiap rakaat ketika kita melaksanakan sholat. Tapi terkadang walaupun itu sering kita baca di dalam sholat kita, tapi terkadang kita nggak ngerti makna yang sebenarnya yang dimiliki oleh ayat itu. Padahal ayat itu memuat banyak faedah yang harus kita ketahui supaya ketika kita membacanya di dalam sholat betul-betul terikat dengan makna yang kita pahami dan mampu merubah kita dan mampu menjadikan kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah. Apa ayat yang akan kita bicarakan dalam kesempatan hari ini? Yaitu adalah ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Ketika kita pasti mengetahui bahwasanya Al-Fatihah merupakan surat yang menjadi syarat sahnya sholat, di mana kita pasti membaca surat itu di dalam setiap sholat kita, dan pasti kita akan membaca ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Kita tidak membicarakan tentang keutamaan surat Al-Fatihah, karena itu akan menjadi pembahasan yang panjang. Tapi kita akan mengambil satu ayat di mana ayat itu memberikan faedah banyak dalam kehidupan kita selaku hambanya. Apa ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah yang senantiasa kita ucapkan di dalam setiap salat kita? Yaitu adalah ayat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, yaitu adalah jalan yang lurus. Walaupun ayat ini adalah ayat yang pendek, ikhwan, tapi fahami bahwasanya di dalam ayat ini sebagaimana ayat-ayat sebelumnya bagaikan samudra ilmu di mana para ulama salaf itu berlomba-lomba untuk menggoreskan ilmu dan faedah yang dimiliki oleh ayat ini. Kalau kita kemudian tidak memahami setiap samudra yang dimiliki oleh setiap ayat di dalam surat Al-Fatihah, rugi. Karena ribuan rakaat yang akan kita kerjakan tidak akan berubah dan tidak akan merubah kita menjadi lebih baik kalau antum senantiasa membaca Al-Fatihah tetapi ternyata antum kosong ruhnya dari makna yang dimiliki oleh setiap ayat. Karena tidak ada satu kata yang penuh dengan samudra ilmu kecuali kata yang disampaikan oleh Allah. Kalau antum pernah melihat profesor, ketika dia menyampaikan satu kata, lalu banyak diterjemah. Antum tahu bukunya Imam Ibnu Qudamah Raudhatun Nadir, bukannya segini. Tetapi penjelasan makna para ulama Ithaf Dafil Basaid, satu kitab yang menjadi penjelas kitabnya Imam Ibnu Qudamah itu panjang. Karena ternyata para ulama terdahulu mereka punya ciri khas. Setiap kata yang mereka tulis pendek, tetapi makna yang terkandung di dalam setiap kata itu panjang, kayak Nabi. Makanya disebut dengan Jawami'ul Kalim. Kata-kata yang diucapkan Nabi itu pendek, tetapi makna yang mencakup itu begitu dalam.
Itu baru ulama, itu baru rasul. Apalagi dengan apa yang dikatakan oleh Allah. Karena sungguh wallahi, dengan keyakinan dan keimanan kita bahwasanya setiap ayat yang Allah terangkan di dalam kitabnya ketika Allah turunkan dari arsy-Nya, maka wallahi setiap ayat berisi dengan ribuan faedah di mana kita berkewajiban untuk mengetahui makna itu supaya betul-betul Quran bukan hanya menjadi pengiring dalam kehidupan, tetapi Quran itu menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kita. Dan inilah wajibnya bagi kita mengetahui tafsir yang benar di dalam kita membaca Al-Quran supaya betul-betul lurus pemahaman kita sebagaimana yang diinginkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ambil pelajaran-pelajaran yang ada di dalam ayat ini, ayat yang ke-6 di dalam surat Al-Fatihah. Ketika Allah berfirman ihdinas siratal mustaqim, Imam Ibnu Katsir lalu menerangkan faedah yang pertama yang kita petik di dalam ayat ini adalah Allah itu nerangkan kepada kita bagaimana tata cara kita berdoa kepadanya dan memohon kepadanya dan meminta kepadanya. Antum perhatikan, ayat ihdinas siratal mustaqim bukan menerangkan tentang hukum fikih, bukan menerangkan tentang hukum ibadah, tetapi sesungguhnya ihdinas siratal mustaqim itu merupakan ayat di mana ayat itu redaksinya adalah redaksi doa dan permohonan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat ini, Allah menerangkan kepada kita bahwasannya tentang adab kita dan akhlak kita di dalam kita berdoa. Mana yang menunjukkan adab dan akhlak ketika kita berdoa di dalam ayat ini? Perhatikan ikhwan. Ayat ini diletakkan oleh Allah pada ayat yang ke-6. Didahului dengan ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Disinilah kita mengerti bahwasannya adab yang Allah ingin didik kita ketika kita meminta kepada Rabb yang kita sembah tentang semua hajat dan permohonan kita selaku hamba. Jangan pernah meminta kepada Allah sampai antum itu memuji Allah terlebih dahulu ketika antum memohon kepadanya. Makanya kita perhatikan Alhamdulillahirabbil alamin, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, pujian kembali kepada Allah. Maliki yaumiddin, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menetapkan ibadah pula kepada Allah. Maka setelah kita memuji Allah dan menetapkan ibadah, barulah Allah menerangkan ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, kita meminta petunjuk kepada Allah. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita, doa itu bagian dari ibadah. Doa itu tauqifiyah, ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Dan antum ketika berdoa kepada Allah, tidak boleh menurut selera antum ketika meminta kepada Allah. Tetapi ketika antum berdoa, ketahui bagaimana adab yang diajarkan kepada kita, supaya kita meminta kepada Allah dengan cara yang benar. Ingat ikhwan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Tahukah antum apa itu artinya doa itu ibadah? Banyak. Salah satunya berarti antum tidak boleh menyerahkan doa kecuali hanya kepada Allah. Yang dinamakan doa itu ibadah berarti setiap antum meminta kepada Allah, berapa banyak antum memohon kepada Allah, berapa banyak antum meminta kepada Allah, maka setiap lembaran doa antum ketika datang dari harta yang bersih, hati yang ikhlas dan iman yang tidak tercampur kesyirikan, maka itu akan menjadi ibadah antum kepada Allah. Tidak pernah kita dapati zat yang begitu sempurna di dalam memberikan rahmannya dalam kehidupan hamba kecuali Allah. Antum di sini akan mendapati di dalam masalah ibadah bedanya antara khalik dengan makhluk. Kalau antum meminta kepada makhluk, sebaik apapun makhluk itu di dalam kedermawanan, satu hari ketika antum meminta sama dia, mungkin dia masih senyum. 2 hari antum minta, senyumnya mulai berkurang. 3 hari antum minta lagi, sudah mulai berkurang banyak. 4 hari antum masuk minta sama dia, maka kemudian akhirnya senyumnya sudah hilang. 5 hari antum minta sama dia, mungkin dia akan berkata kepada antum, kenapa antum minta sama ana terus akhi, minta sama yang lainnya, banyak orang yang muhsinin daripada saya. Itu makhluk. Sebesar apapun antum dermawan, antum tetap punya sifat bakhil di dalam diri kita, karena itulah sifat dasar manusia, dia punya bakhil. Tapi beda dengan Rabb yang kita sembah, Allah itu zat yang paling senang diminta oleh hambanya. Maka setiap hambanya ketika meminta, Allah selalu terima dan Allah jadikan itu menjadi lembaran ibadah. Makanya banyak-banyaklah minta kepada Allah dalam setiap hajat dan kebutuhan antum. Pertama dalam urusan akhirat, yang kedua dalam urusan dunia kita.
Karena pernah diterangkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah berdoa kepada Rabbnya dari habis asar menjelang maghrib. Insya Allah, padahal kita berdoa 15 menit, sudah bingung minta apa. Ternyata Rasulullah SAW betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana butuhnya beliau kepada Allah. Sampai beliau itu mampu untuk menunjukkan semua rasa butuhnya kepada Allah. Dan dia selalu tunjukkan dengan meminta kepada Allah. Tidak ada yang rugi dalam berdoa. Makanya sampai Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, sampai beliau bersabda, "Ma min muslimin yat'ullaha laisa fiha ma'samin wala qati'atu rahimin illa a'tahu iyyahu min ihda salasi khisalin." Tidaklah seorang hamba ketika dia meminta kepada Allah kecuali pasti Allah kemudian kabulkan permintaan dia. Ketika doa yang dia panjatkan tidak ada niat untuk memutuskan silaturahmi dan tidak ada niat untuk mendatangkan dosa, maka doanya pasti akan dikabulkan oleh Allah dengan 3 macam cara. Pahami ikhwan, supaya antum tidak suudzon sama Allah ketika berdoa kok merasa tidak dikabulkan. Maka kemudian diterangkan oleh kemudian Rasulullah, apa yang pertama? Yu'ajjallahu diwaktihi. Allah kabulkan apa yang dia minta persis sesuai dengan apa yang dia minta. Kadang-kadang kita berdoa langsung dibayar kontan oleh Allah. Antum meminta sesuatu kepada Allah langsung diganti oleh Allah segera dengan apa yang antum minta. Itu namanya kemudian yang pertama. Perhatikan para sahabat. Doa-doa mereka langsung dikabulkan. Tapi Masya Allah indahnya doa para sahabat itu banyak berkaitan tentang akhirat daripada urusan dunia. Ubay bin Ka'ab pernah meminta supaya dia mendapatkan demam setiap sore. Supaya dengan demam yang dia derita, maka akan menggugurkan dosa. Allah bayar kontan. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat yang senantiasa setiap sore itu demam sampai di pagi harinya. Tidaklah beliau itu berdoa kecuali satu. Dengan dia meminta panas itu dan demam itu supaya gugur dosanya. Kalau antum baca di dalam tarikh Imam Ibnu Hisham, antum akan dapati sebuah kisah. Seorang sahabat yang senantiasa demam setiap sore sampai pagi, Ubay bin Ka'ab. Doa dikabulkan langsung oleh Allah. Seorang wanita yang dijanjikan oleh Nabi sebagai penduduk surga dalam riwayat Muslim. Mintanya apa? Ya Rasulullah, kalau penyakit ayanku sedang kambuh, sering sekali auratku tersingkap. Maka aku memohon kepada Rabbku, minta tolong ya Rasulullah, supaya Allah itu menutup auratku ketika aku sedang kambuh penyakit ayanku. Masya Allah. Padahal itu dalam keadaan tidak sadar. Masih memikirkan aurat. Padahal secara hukum tidak ada masalah. Orang yang tidak sadar tersingkap aurat. Wanita hari ini sadar sesadar-sadarnya membuka aurat. Ini wanita Ansar meminta kepada Rabbnya supaya kemudian beliau itu tertutup auratnya. Allah kabulkan. Allah kemudian jadikan beliau setiap kambuh penyakit ayannya, Allah tutup auratnya sampai beliau meninggal dunia. Masya Allah. Dikabulkan kembali oleh Allah kontan. Kita lihat Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Seorang sahabat. Antum mengerti permintaan apa yang dia minta kepada Rabbnya. Dia meminta supaya nanti kalau dia terbunuh di jalan Allah, tidak ada orang musyrik yang mampu menjamah tubuhnya. Dan tahukah antum, Asim bin Sabit merupakan seorang sahabat yang banyak diincar oleh orang-orang Quraisy musyrikun karena sesungguhnya mereka dendam kepada Asim bin Sabit karena banyak orang musyrikun yang terbunuh dengan pedangnya Asim bin Sabit. Sampai ada seorang wanita yang bersumpah, siapapun yang mampu membawa kepalanya Asim bin Sabit, maka akan dibayar dengan harga yang mahal untuk dijadikan batoknya menjadi tempat khamr untuk kemudian diminum dengan itu. Masya Allah. Asim bin Sabit akhirnya terbunuh di dalam peperangan. Ketika orang yang membunuh beliau tidak sadar itu adalah Asim bin Sabit, mereka tinggalkan. Sampai kemudian mereka mendapati berita bahwasanya itu adalah Asim bin Sabit yang kepalanya dihargai mahal. Apa yang terjadi? Asim kemudian orang-orang musyrikun balik lagi untuk menemui Asim bin Sabit. Tapi perhatikan bagaimana Allah mengabulkan doanya Asim bin Sabit. Allah bayar kontan itu. Asim bin Sabit ketika jasadnya sudah meninggal dunia, didatangi kembali oleh orang-orang musyrikun. Orang-orang musyrikun ingin menjamah tubuhnya untuk memenggal kepalanya. Dibawa kepada wanita musyrikin yang menjanjikan harga yang mahal. Apa yang Allah turunkan? Allah kirim tawon dan madu. Untuk nyerang siapapun yang mendekati jasadnya Asim bin Sabit. Setiap ada yang mendekat kepada jasadnya Asim bin Sabit diserang sama tawon. Diserang sama lebah. Mereka kembali mendekat diserang kembali oleh tawon dan madu. Mereka mendekat diserang kembali oleh tawon dan madu. Sampai mereka keletihan.
Ketika mereka saling berbicara dan rembugan, gimana ini kita menyelesaikan masalah ini? Di antara mereka berkata, biarkan dulu sampai tawonnya balik ke kandangnya, ke tempatnya. Ketika mereka sedang menunggu, Allah turunkan air hujan. Tentaranya yang kedua setelah tawon, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Saking begitu derasnya, maka kemudian air itu begitu banyak, bagaikan bah, sampai kemudian menggeret atau kemudian membuat jasadnya Asim bin Sabit itu kemudian jalan, hanyut bersama dengan hanyutnya air. Kemudian orang-orang musyrikun ingin mengejar jasadnya Asim bin Sabit, tetapi langkah kaki mereka tidak mampu menjangkau cepatnya air ketika membawa jasadnya Asim bin Sabit. Sampai Allah tempatkan pada satu tempat yang sampai hari ini tidak ada yang tahu di mana Asim bin Sabit itu meninggal dunia dan kemudian berada. Allah bayar kontan. Ini menunjukkan kepada kita doa itu mustajab. Di mana doanya para sahabat bernilai akhirat. Jangan gampangkan dan jangan remehkan tentang doa, ikhwan. Karena ternyata banyak di antara kita yang tidak sadar. Ketika kita mentok terhadap satu masalah, sering kita kemudian merasa kita tidak punya daya dan upaya lagi untuk merubah. Padahal kamu masih punya tempat untuk berdoa dan membuka pintu langit dengan doamu. Perhatikan Umar bin Khattab dalam riwayat Imam Malik. Ketika kemudian Umar bin Khattab itu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika wa wafatan fi biladi nabiyika. Umar bin Khattab itu berdoa, ya Allah, berikanlah aku ini mati syahid di jalanmu. Tetapi mati syahidnya di kota nabimu, kota Madinah. Maka ada seorang sahabat-sahabat, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, yang meragukan doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan berkata, wahai Amirul Mukminin, kalau kamu meminta supaya mati syahid, ya jangan di kota Madinah. Wong kota Madinah lagi aman kok. Kalau meminta mati syahid, sana loh di perbatasan Syam, sana loh di Mesir, ketika sedang berkecamuk jihad antara Amr bin As dan pasukan Romawi. Tapi ternyata Umar bin Khattab yakin dengan apa yang dia minta kepada Allah. Dia tetap berdoa supaya mati syahid, dan mati syahidnya itu di jalan di kota nabinya. Ternyata Allah membayar kontan apa yang diminta oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika peristiwa sholat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Di mana meninggalnya? Bukan di kota Syam, bukan di Palestina, bukan di Yaman, tapi meninggalnya adalah di kota Nabi yang beliau cintai, yaitu adalah Madinah. Jadi di situ kita fahami, berdoalah antum kepada Allah dengan cara yang benar. Karena sesungguhnya doa itu merubah yang mustahil menjadi mustajab. Perbanyaklah doa dalam urusan akhirat. Karena sesungguhnya itulah yang menjadi prioritas kita di dalam berdoa. Dan Allah ngajarin, kalau berdoa kepada Allah di dalam ayat ini, maka berdoalah antum kepada Allah dengan antum memuji Allah terlebih dahulu.